Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ahibati fillah, syukur kita panjatkan pada Allah sore hari ini kita bisa bermuajahah di awal yaumil syahril mubarak, yakni syahrul Ramadan, dan semuanya tentu berkat qudrah minallahi subhanahu wa ta'ala kita dipertemukan di tempat ini. Saya lupa saya kesini tahun berapa, tapi yang jelas tempat yang antum duduki hari ini waktu itu masih berbentuk kebun sawit. Bangunan yang pertama kali saya datangi ke tempat ini cuma ada satu bangunan, yaitu bangunan 2 tingkat sarang walet yang di sebelah sana tadi. Cuma itu bangunan, selain itu semuanya kebun. Dan hari ini setelah sekian tahun saya bisa datang ke sini. Masya Allah, mudah-mudahan ini adalah buah daripada niat yang tulus dari sahibul mal, buah daripada keikhlasan beliau. Karena salah satu di antara tanda keikhlasan itu adalah terlihat dari amal-amal yang terlihat jelas dan abadi, kekal abadi. Itulah amal-amal yang ikhlas. Ada banyak kita menyaksikan dalam keseharian kita yang kalau kita teliti lebih dalam, oh ini buah daripada keikhlasan. Salah satu di antara amal yang nyata yang bisa kita saksikan bersama, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa siapa yang menghafal 40 hadis maka dia akan masuk surga kan. Nah, oleh sebab itu kemudian banyak para ulama yang membuat karya arba'inat, ya, 40 hadis itu bukan cuma arba'in nawawi, tetapi al-masyhur fil alam, yang sangat populer bahkan dimiliki oleh di setiap rumah-rumah kaum muslimin, itu adalah al-arba'un an-nawawi. Ada al-arba'un yang lainnya, ada al-arba'un al-qur'aniyah. Kemudian ada juga al-arba'un isinya 40-an hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh para ulama. Tetapi dari situ kita tahu betapa niat yang ikhlas itu manfaatnya akan terasa besar dan kekal. Karya-karya para ulama yang sampai hari ini masih kita dapat membacanya, menyaksikannya dan ngambil faedah, itu bukti daripada keikhlasan para ulama saat membuat karya itu. Dan tempat ini insya Allah buah daripada keikhlasan juga, yang mudah-mudahan bisa tetap terus ada sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengambilnya entah kapan. Tidak cuma berusia puluhan tahun, tetapi mungkin bisa ribuan tahun sampai qiyamis sa'ah. Tayyib, nusalli wa nusallim, salawat dan salam kita aturkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan seluruh umatnya yang melaksanakan sunnahnya sampai hari kiamat. Tayyib, ahibati fillah, kaifa halukum? Tayyib, kurang lebih 10 menit ada waktu dan saya tidak akan memberikan banyak kata-kata karena juga ya tidak pandai berkata-kata. Ada satu, bukan kaidah ya, tetapi kalimat dari ulama yang mengatakan idza urifas sabab zahabal ajab.
apabila diketahui sebuah sebab maka akan hilang atau akan pergilah rasa heran atau rasa takjub. Kita sering melihat ada di antara teman-teman kita yang mungkin ngafal Quran itu kok cepet banget. Ada yang 1 tahun bisa khatam, ada yang setengah tahun bahkan bisa khatam. Ada orang yang kemudian kita lihat waktu itu ketika kami di ma'had itu, ada santri yang habis subuh tidur, kemudian nanti ketika setoran dia 1/4 juz lancar. Kapan ngafalnya? Ngafalnya itu ya pas bangun tidur itu. Jadi cukup menghafal Quran setengah jam, dia dapat 1/4 juz dan lancar. Sementara kita harus bolak-balik tuh satu ayat diulang sampai puluhan kali. Begitu datang di hadapan musyrif ngeblank. Tidak sedikit yang begitu. Ketika saya sudah jadi musyrif, bahkan ada yang santri itu di kamar habis subuh tidur, nanti jam 6 datang ke halaqah, yang lainnya persiapan macam-macam itu, dia tahu-tahu datang setoran 1 juz setiap hari dan lancar, tidak pernah salah, diikuti oleh teman-temannya. Yang diikuti apanya? Tidurnya. Tapi hasilnya berbeda. Sehingga banyak teman-teman yang bilang, loh Ustaz, itu si fulan nyatanya bisa Ustaz. Kalau malam dia juga ngobrol-ngobrol saja, banyak main, jalan dan lain sebagainya. Terkesan mengganggu, bahkan mengganggu yang lagi rajin-rajin itu. Maka kaidah ini mungkin bisa dijadikan satu kaidah, idza urifas sabab dzahabal ajab. Antum tidak perlu heran dengan sekian banyak yang didapati oleh teman-teman antum dalam hal apapun, baik itu dalam hal belajar, bisnis, atau mungkin kerapihan, kedisiplinan dan lain sebagainya. Idza urifas sabab, ketahui sebabnya, maka antum akan tahu akhirnya bahwa oh stepnya begini, dan akan hilang kemudian rasa takjub yang berlebihan itu. Santri kami itu yang setiap hari tidur kemudian setoran 1 juz dan tidak pernah salah, bahkan jarang murojaahnya, tapi lancar terus. Saya tanya kepada dia dan juga kepada teman-temannya yang ngikuti tidurnya, mainnya dan lain sebagainya, tapi ketika setoran kok berbeda. Saya tanya, antum alumni dari mana? Dia sampaikan, saya alumni dari Kudus, dari Pondok Pesantren Yambu'ul Quran. Antum masuk di Yambu'ul Quran itu sejak kapan? Beliau menyampaikan, saya masuk di Yambu'ul Quran itu dari SD. SD masuk dan kelas 6 itu sudah 30 juz. Kelas 6 itu sudah ujian tahfidz 30 juz. Bil ghaib 1 majelis. Itu kelas 6 SD. Lanjut di Yambu'ul Quran SMP-nya. Tinggal murojaah saja terus. Jadi setiap hari itu ya isinya ya hataman. Bayangkan 3 tahun hataman. Katakanlah 2 hari sekali hatam, 2 hari sekali hatam. Dihitung 3 tahun. Datang ke Iskarima ya tinggal santai-santai. Artinya gampangannya 1 tahun tidur gak hilang gitu loh. Kenapa? Karena proses untuk melancarkannya, oh ternyata 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP. Dan itu proses yang sangat keras, mengorbankan waktu, mengorbankan kasih sayang orang tua, karena SD di sana tidak boleh ditengok. 1 tahun cuma boleh ditengok oleh orang tuanya 1 kali. Itu pun hanya beberapa hari, tidak sampai 1 minggu. Itu anak SD. Itu yang kemudian akhirnya melahirkan sekian banyak para hufadz yang mutqin. Keras, ya, tidak manja, tidak baperan, tidak mutungan. Mutung itu apa? Merajuk, ya. Ditolak sedikit ngamuk, ya. Yang disalahkan ustadznya gak bisa mengelola halaqah dan lain sebagainya. Padahal dianya yang memang perlu diperbaiki. Itu dalam hal hafalan. Dalam hal yang lain juga sama.
kita dikenalkan oleh guru-guru kita bagaimana sosok seorang sultan yang masyhur sampai sekarang, Sultan Muhammad Al-Fatih. Kok bisa di usia muda kemudian menjadi penguasa dunia? Bisa ya, Kesultanan Turki Utsmani sampai 600 tahun bahkan lebih. Idza urifa sabab dzahabal ajab. Ya. Artinya kalau kita ingin kemudian mencoba untuk melakukan sesuatu, maka lihat step-stepnya dengan baik, dan keberhasilan yang kita lakukan membuat orang lain tetap nanti akan takjub juga, mereka akan heran juga. Tapi setelah dikasih tahu stepnya begini, mereka pasti akan tahu, oh ternyata tidak mungkin sebuah kesuksesan itu didapat tanpa kerja keras. Tidak mungkin seseorang akan menjadi sukses tanpa kemudian ijtihad wal juhud. Maka syarat-syarat thalabul ilmi yang kemudian ada disampaikan oleh dalam satu riwayat disampaikan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, dan di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, lan tanalul birra illa bisittatin saunbika an tafsilha bibayan. Yang 6 itu adalah step yang tidak bisa kemudian kita anggap remeh. Yang pertama zakat. Syarat dapat ilmu itu adalah cerdas. Jadi kalau antum ingin dapat ilmu harus cerdas. Pertanyaannya dibalik, antum orang yang cerdas atau tidak? Menurut antum, syarat nomor 1 itu antum dapat gak? Kok ragu? Antum ragu dengan diri antum sendiri. Antum cerdas gak? Saya insya Allah cerdas. Artinya kalau antum cerdas, pasti antum akan dapat ilmu. Pasti itu. Kenapa? Karena di situ menggunakan lan. Akhi lan tanalal ilma illa bisittah. Yang pertama zakaun, kecerdasan. Nah, kecerdasan ini yang mungkin kita seringkali menganggap, oh saya ini bodoh makanya lambat. Oh saya ini nggak bisa ngafal makanya saya tidak masuk jajaran para hufadzul mutqinin. Tapi ternyata Dr. Anas Ahmad Karzun beliau mengatakan cerdas itu bukan itu. Semua manusia memiliki az-zaka. Semua manusia memiliki kecerdasan, dan itu dibagi 2. Yang pertama, ada yang memang jibillah. Allah lahirkan dia sebagai orang yang cerdas, punya kecerdasan luar biasa. Gampangannya orang yang jenius, ada orang ngafal sekali hafal langsung tidak pernah dia lupa lagi. Jadi baca sekali langsung nyantol, baca sekali langsung nyantol. Antum pernah lihat film Superman? Ya, kan cerdas banget tuh Superman. Dilihat sekali langsung dihafal satu buku itu. Ada di antara antum yang kemudian baca cuma sekali kemudian langsung nyantol? Ada antum? Tapi ada yang begitu gitu loh. Saya punya ustadz satu orang, beliau hafal Quran 30 juz hanya 30 hari saja. Satu hari beliau seorang 1 juz. Dan setelah hatam beliau tidak lupa. Kalau kita kan ngafal lama, lupa cepat. Taib az-zaka, ada yang begitu. Tapi ada juga yang Allah berikan kecerdasan yang sifatnya iktisab. Sifatnya adalah perlu diupayakan, perlu diusahakan. Semua manusia cerdas. Ada yang diberikan kelebihan, ada juga yang harus berusaha. Ada yang 1 kali baca langsung nyantol, ada juga yang harus 100, 200, 300 kali baru kemudian didapat. Tapi endingnya nanti sama gitu loh. Endingnya sama, sama-sama 30 juz dapat. Sama-sama hadis arba'in dia dapat. Sama-sama Sunan Abu Daud dia dapat. Kutubus Sittah, Kutubus Tisah dia dapat semuanya. Cuma usahanya ada yang ringan, ada yang harus agak ekstra gitu loh. Artinya apa? Dari syarat pertama antum semuanya masuk. Entah zakaun al-jibillah atau yang iktisab. Dua-duanya antum bisa, bahkan bisa jadi dua-duanya antum dapat. Antum diberikan kecerdasan yang luar biasa dari Allah, kemudian antum juga usahakan, antum tingkatkan supaya lebih bagus lagi.
Lantas yang tidak zakat itu yang gimana? Beliau mengatakan yang tidak zakat itu adalah yang tidak punya otak. Artinya apa? Al-majnun. Dan di sini antum insya Allah nggak ada. Kalau antum majnun nggak mungkin sampai sini. Rumah sakit jiwa antum sampainya. Artinya syarat pertama antum dapat. Syarat yang kedua, ketiga hampir sama. Ada hiras, ada ijtihad. Kesemuanya itu bagian daripada yang harus kita lalui. Jadi kalau kemudian ini kok bisa sukses, antum tahu Alibaba? Ya. Bagaimana dia sukses menguasai Cina gitu loh. Padahal dia seorang swasta, tapi kenapa kok bisa sukses bahkan punya peran besar di Cina? Ya mau tidak mau harus ada ijtihad, ada hiras, zakatnya juga ada. Baru kalau dalam Islam nanti bagian berikutnya ada wadirhamun atau bulghah. Belajar itu perlu biaya. Antum di sini beasiswa, tapi antum kesininya pakai biaya enggak? Enggak mungkin tanpa biaya itu. Ya sekalipun beasiswa tetap kita berkorban dulu sedikit ataupun banyak. Bahkan antum pakaian antum ya beli juga kan? Ya. Kalau pakaian kan nggak masuk beasiswa toh. Ya. Itu pembiayaan yang harus kita keluarkan. Itulah thalabul ilmi. Baru kemudian ada sohbatu ustadz. Bersahabat dengan ustadz, harus hormat kepada mereka, tidak boleh meremehkan mereka. Bagaimanapun kondisi mereka, mereka adalah wasilah keberkahan ilmu. Artinya ketika ustadz kita tidak ridho dengan kita, sebagus apapun ilmu yang kita dapatkan, maka barokah itu yang hilang, maka tidak ada manfaatnya sama sekali untuk kita. Hanya sebatas ilmu terkumpul tapi tidak barokah. Dan keberkahan itu ketika tidak dimiliki oleh kita, maka apa bedanya dengan orang-orang kafir? Tidak mungkin Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Keberkahan itu akan datang dari mana saja, dan itu yang kita cari. Maka thalabul ilmi itu hakikatnya adalah mencari keridhaan seorang guru supaya mendapatkan barokah, tidak hanya sebatas ilmu. Nah, yang ketiga, yang keenam adalah tuluz zaman, waktunya yang panjang. Jadi jangan merasa puas hanya dengan setahun, 2 tahun. Setelah dari sini kemana? Silahkan antum belajar yang jauh, silahkan belajar yang panjang, karena ilmu akan bermanfaat. Antum kemana-mana kalau punya ilmu itu enak, nikmat, tidak capek, tidak lelah, kemudian juga tidak mendapatkan kesulitan. Kenapa? Karena kita punya timbangan yang kuat, yaitu ilmu. Ya, kalau antum bawa emas kemana-mana berat, tapi antum bawa ilmu, antum tidak akan kesulitan. Justru ilmu yang akan menjaga kita, membimbing kita dari hal-hal yang akan menyesatkan kita. Taib, ahibati fillah, mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan antum untuk menjadi ahlul Quran. Semoga antum dari manapun asal antum akan menjadi nur untuk tempat tinggal antum, menjadi pemberi syafaat untuk keluarga antum, dan Allah jadikan antum sebagai wasilah kebaikan, miftah likulli khair wa mighlaq likulli syarr, kunci-kunci kebaikan dan penutup segala macam keburukan. Tetapi dengan catatan, mudah-mudahan antum tetap sungguh-sungguh, antum belajar tidak malas, dan kemudian hati-hati jangan sampai mengikuti perangkap-perangkap syaitan. Ya, barakallah buat antum yang sudah 30 juz ujian kemarin. Melihat ujiannya, saya sendiri belum tentu mampu, duduk terus ya. Tapi saya melihat sekilas, kok bisa ya? Antum yang melihat setiap hari, antum yang sudah tahu triknya, antum yang sudah tahu yang dilakukannya setiap hari sejak di sini, antum akan tahu. Antum tidak akan heran kenapa? Ternyata memang setiap hari yang dilakukannya, murojaahnya bagaimana, itu antum yang lebih tahu. Maka kaidah yang pertama tadi, idza urifas sabab dzahabal ajab, itu adalah kaidah yang tepat. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.